Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silviana Eka Saputri dengan NIM 1756621 dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PKL saya selama beberapa bulan. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Kreatif dan Digital Marketing pada perusahaan PT Topla Fondamen Sukses. Dan laporan ini disusun oleh saya, Silviana Kasaputri, dengan NIM 17566210057, Prodi S1 Manajemen 2021 dengan dosen pembimbing yaitu Pak Setio. Ada daftar isinya, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan, profil perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, kesenjangan teori dan praktik, kesimpulan, dan juga dokumentasi. Waktu dan tempat pelaksanaan, di mana saya melaksanakan magang di PT Topla Fondamen Sukses, mulai dari 2 September 2024 hingga 2 Februari 2025, dengan waktu kerja di hari Senin sampai Jumat, yaitu jam 8 sampai jam 5 sore, dan di hari Sabtu jam 8 hingga jam 3 sore. Di sini ada sekilas tentang profil perusahaan, yang mana perusahaan Topla merupakan produsen stationery yang memproduksi produk-produk kebutuhan perkantoran, bisnis, sekolah, industri, maupun organisasi. Lalu juga PT Topla ini memiliki produk unggulan seperti dokumen keeper, pensil case, lalu juga ada clipboard, elevate tray, binder file, map file, tempoa, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada struktur organisasi dari PT Topla Fondamen Sukses. Yang pertama itu perusahaan ini dimiliki oleh Bapak Ferky Litua. Lalu juga ada komisarisnya yaitu Arya dan membawahi divisi-divisi lainnya seperti HR, ada direktur umum dan juga direktur keuangan, dan membawahi divisi-divisi lainnya hingga ke staf umum. Lalu di sini ada pelaksanaan kerja yang mana selama saya magang saya telah melakukan beberapa proyek kerja yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat konten branding berbentuk feeds, carousel, dan juga video, dan konten tersebut diunggah di aplikasi Instagram dan juga TikTok. Lalu yang kedua saya akan memfoto, mendesain, memvideo produk yang akan diupload ke marketplace dan juga affiliate marketing. Lalu yang ketiga, saya membuat iklan produk yang akan diunggah pada situs Meta Ads. Di sini ada alur atau tahapan dalam membuat konten feeds atau Instagram, yang mana sudah dijelaskan seperti tadi, saya membuat konten branding berbentuk feeds, carousel, video, dan ini konten tersebut akan diunggah di Instagram dan juga TikTok. Lalu konten-konten tersebut memiliki tema. Yang pertama itu konten branding atau konten yang mempromosikan produk-produk, jadi memperkenalkan kepada audiens bahwa eh, perusahaan memiliki produk seperti ini, seperti itu. Lalu ada konten edukasi seputar tips dan trik yang relevan dengan pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja. Lalu juga ada konten motivasi yang juga relevan dengan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lalu ada konten entertain atau konten yang lucu yang sedang mengikuti trending, yang juga relevan dengan mahasiswa dan para pekerja. Lalu juga ada konten event atau konten promosi yang dilaksanakan oleh PT Topla. Di sini juga ada beberapa bagian flowchart yang sudah saya lakukan, yaitu yang tahapan pertama saya akan memulai, lalu juga tahapan berikutnya saya akan mencari referensi yang dapat menjelaskan konten tersebut. Lalu saya akan menulis materi kontennya, lalu juga mendesain, mengambil atau mengedit video, lalu juga mengirim hasil konten ke mentor untuk divalidasi.
Lalu saya akan konten tersebut akan direview oleh mentor. Jika tidak sesuai, maka akan direvisi. Jika sesuai, maka konten tersebut akan diupload. Di sini ada beberapa di sini ada beberapa konten-konten yang telah saya buat baik di Instagram maupun di TikTok sebagai berikut, dan ini hanya beberapa contoh. Lebih lengkapnya lagi sangat banyak lebih dari ini. Lalu di sini ada eh, tugas kedua, yaitu saya memfoto, mendesain, membuat video produk yang akan diupload ke marketplace, yang mana marketplace yang digunakan oleh PT Topla itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga beberapa video itu akan dikirim kepada affiliate. Lalu produk yang saya buat yaitu seperti desain, seperti membuat buku katalog produk, lalu juga banner, header, poster, cover produk yang akan diupload di marketplace. Dan tahapannya yaitu saya akan mengambil foto atau video produk, lalu juga mendesain foto atau mengedit video produk. Lalu langkah selanjutnya akan mengirim hasil tersebut kepada mentor, dan juga mentor akan mereview di mana tugas saya akan disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, akan diupload di marketplace. Dan ini beberapa desain yang sudah saya buat seperti ini. Ini juga ada banner yang diupload di marketplace PT Topla. Selanjutnya, tugas yang ketiga yaitu saya membuat iklan produk yang akan diunggah pada situs Meta Ads. Di sini saya membuat video singkat untuk menginformasikan kepada audiens bahwa PT Topla sedang menjalankan iklan atau mempromosikan produknya. Langkah pertama itu kurang lebih sama, yaitu saya mengambil foto atau video produk dan juga mendesain foto atau mengedit videonya, lalu juga mengirimkan hasil kepada mentor, hingga mentor itu mereview dan menguploadnya di eh, situs ya. Dan ini ada beberapa desain atau video yang sudah saya buat. Contohnya itu seperti promosi clearance sale dan juga panen kado spesial Natal. Yang ini akan berjalan hingga akhir bulan Desember ini. Lalu di sini ada kendala yang saya hadapi dan juga cara mengatasinya. Yang pertama di sini saya mengalami kesulitan dalam mengenali produk karena produk yang ada di PT Topla itu ada banyak, lebih dari 90 produk. Yang mana cara saya untuk mengatasinya yaitu saya mempelajari dan membaca katalog produk yang diberikan mentor saya, dan juga saya mempelajari fungsi dan juga warnanya dari setiap produk. Jika saya masih kebingungan, saya akan bertanya kepada mentor dan juga karyawan yang ada di sana. Lalu yang kedua, itu saya merasa sedikit kesulitan dalam mencari ide, yang mana ide seperti konten edukasi, saya tidak memiliki buku atau panduan yang spesifik untuk mendapatkan ide ini. Lalu cara saya mengatasi kendala tersebut, saya akan melakukan brainstorming, yang mana saya akan membaca artikel atau mencari beberapa konten yang relevan, sehingga mengemasnya menjadi konten edukasi yang relevan dengan audiens yang ada di Topla. Lalu di sini ada kendala lainnya, yaitu eh, ada beberapa lagu yang tidak bisa dipakai atau tidak digunakan oleh akun Topla, karena akun dari Topla sendiri merupakan akun bisnis, yang mana ketika memakai lagu yang sudah memiliki sertifikat copyright, saya tidak bisa menggunakan lagu tersebut. Lalu cara mengatasinya ya saya harus menggunakan lagu yang kurang tren atau lagu yang free copyright seperti itu. Lalu di sini ada juga eh, hal yang saya hadapi yang saya rasa menghambat kinerja saya, yang terutama itu adalah fasilitas yang diberikan oleh PT Topla, karena eh, device atau HP yang diberikan itu memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat sedikit. Lalu cara saya untuk
mengatasinya, yaitu saya akan mengunggah bahan-bahan atau video tersebut ke dalam Google Drive atau Mega, atau saya juga harus menyelesaikan konten tersebut secepat mungkin supaya konten tersebut bisa segera diupload dan bisa memfoto atau mengambil video untuk konten yang lainnya. Lalu di sini ada kesenjangan antara teori dan praktik selama saya magang, yang mana pertama saya telah dijelaskan tentang teori STP atau segmentasi targeting positioning, yang mana biasanya eh, teori ini itu diterapkan dalam jangka panjang, yang mana didiskusikan secara jangka panjang hingga beberapa bulan atau beberapa tahun. Namun, selama saya magang di sana, saya harus membuat STP ini dengan singkat, dalam waktu yang singkat, yang mana secara spesifiknya saya lebih sering mengatur jadwal posting media sosial, lalu juga mendesain konten promosi, dan juga membuat iklan Meta Ads dalam waktu singkat, yang mana saya setiap membuat iklan Meta Ads itu harus seminggu dan dalam satu postingan. Dan di sini ada konsep 4P yang mana produk, price, place, dan promotion dalam strategi pemasaran. Di sini saya sudah mempelajari teori ini, namun dalam praktek kerja lapangan saya lebih sering menggunakan beberapa tools yang eh, lumayan sedikit rumit seperti Adobe Photoshop yang mengharuskan saya untuk bisa mendesain konten dan juga beberapa desain yang di-upload di marketplace. Lalu di sini ada dalam tugas manajemen merek dan juga perilaku konsumen, saya telah menyelesaikan tugas dalam membuat video podcast. Dalam tugas tersebut, saya ditugaskan dalam menyusun naskah. Nah, ketika saya magang, saya menerapkan ilmu penulisan yang telah saya terapkan di bangku perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan ini. Dan di sini kesimpulannya, yang pertama itu saya telah membuat konten feeds, reels untuk diupload di Instagram dan TikTok, meliputi konten branding produk, perlengkapan kantor, dan juga ada beberapa tema seperti edukasi, motivasi, hiburan, dan juga promosi yang diadakan oleh PT Tokla. Lalu juga saya mengambil foto dan video produk serta mendesainnya seperti katalog, banner, dan poster untuk diunggah di marketplace dan juga affiliate marketing. Lalu saya juga telah membuat iklan video singkat untuk dipromosikan dan diunggah di Meta Ads. Lalu saya juga telah menerapkan beberapa teori yang diajarkan di bangku perkuliahan dalam waktu singkat dan diterapkan di magang dengan menggunakan tools-tools yang telah saya pelajari. Lalu saya juga menerapkan pengetahuan dalam membuat konten ketika saya berkuliah pada mata kuliah sebelumnya pada praktik kerja lapangan di semester ini. Dan di sini ada beberapa dokumentasi yang mana saya sebagai talentnya pada konten yang saya buat sendiri. Di sini ada konten yang pertama itu POV lagi ngerasa ngantuk tapi diawasin atasan. Lalu juga di sini ada lagi konten-konten lainnya di mana dokumentasi saya bisa dijadikan eh, konten yang sudah diupload. Kurang seperti demikian presentasi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.